melintang utara selatan. Namanya satu Jenderal Sudirman, yang satu namanya Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kita sebut kawasan Kuningan, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Dan Rasuna Said ini adalah perempuan pertama yang kena spikdelik. Belanda sampai memberikan spikdelik, larangan berbicara pada satu perempuan ini, karena kalau dia berbicara dia akan menggerakkan orang untuk melawan Belanda. Tapi yang lebih dahsyat, yang sering terlewatkan, gurunya. Gurunya adalah Rahmah Al-Yunusiah. Rahmah Al-Yunusiah ini dahsyat tapi terlewatkan. Rahmah Al-Yunusiah diundang ke Mesir, dan dia membuka program perempuan pertama yang kemudian berdampak pada perubahan pendidikan di seluruh dunia Islam. Siapa yang memulai? Seorang perempuan dari ranah Minang, Rahmah Al-Yunusiah. Jadi sistem pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya keanggotaan partai politik di kabinet. Yang adalah ada individual basis. Kalaupun selama ini seolah-olah ada keanggotaan partai di kabinet, itu sebenarnya sesuatu yang salah kaprah, yang tentu saja ya tidak boleh kita lestarikan kesalahan kaprah itu, karena itu akan menghancurkan sistem pemerintahan presidensial yang dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang tidak mau diubah lagi ketika ada gelombang reformasi konstitusi. Jadi ada kesepakatan tetap sistem pemerintahan presidensil, kemudian pembukaan itu yang fundamental dimasukkan ke dalam batang tubuh. Nah, itu salah satu kesepakatannya. Jadi lucu ya, saya bilang ngakak ketika dia suruh. Maaf, ini saya dapat laporan ya, yang ganggu-ganggu Anies Rashid Baswedan untuk silaturahmi ke daerah-daerah itu juga operasi intelijen. Ya, memanfaatkan mungkin orang-orang daerah diprovokasi untuk bikin spanduk atau untuk demo dan segala macam. Bahkan kami menyaksikan seperti di Banten yang saya lihat secara langsung. Saya ikut menurunkan spanduk, itu bukan bikinan rakyat, itu bikinan tangan-tangan tertentu yang sudah didesain gitu. Jadi kita prihatin punya badan intelijen negara yang sudah offset, tidak profesional ya, tidak melakukan tugas fungsinya secara benar dan baik. Nasdem keluar atau Nasdem tegur Anies. Oke, coba kita bacakan dan kita akan elaborasi lebih lanjut salah kaprahnya terus di mana. Jakarta, CNN Indonesia, Kepala Badik Labda PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Nasdem menunjukkan sikap politik yang jelas. Gilbert menilai Nasdem harus memilih antara keluar dari Kabinet Indonesia Maju atau menegur Anies Baswedan yang saat ini didukung jadi calon presiden. Awalnya ia menyinggung keputusan Nasdem memecat Zulfan Lindan karena menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi beberapa waktu lalu. Nasdem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya Nasdem sebagai partai. Pernyataan Nasdem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024. Ini pun salah kaprah juga. Bayangkan sebuah universitas terkenal di dunia, umurnya hampir 1000 tahun, tidak punya murid perempuan, tidak punya dosen perempuan. Tapi di sini mereka mengirimkan pesan pada semua bahwa perempuan memiliki hak yang sama dan perempuan justru tiang untuk kemajuan sebuah bangsa. Sudah saatnya Rahmah Al-Yunusiah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sudah saatnya. Muridnya diakui, gurunya terlewatkan. Terus sekalian, ini adalah sebuah tempat di mana tumbuh besar sifat-sifat penghargai demokrasi, sifat-sifat kepahlawanan, pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Alhamdulillah kita menyaksikan kemajuan demi kemajuan berjalan selama ini.
Dan tahun ini, bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Haji Suherman, rasionalitas pemilih bahwa Anies Baswedan dan Nasdem Baraleg gadang di Sumbar. Dikutip dari infosumbar.net, pemilu serentak 2024 menjadi momentum Partai Nasdem untuk meraup suara penuh di Sumatera Barat. Efek ekor jas Anies Baswedan ditambah kualitas caleg yang diusung cukup mumpuni, jadi modal utama Nasdem dalam menghadapi pertarungan politik di ranah Minang. Tokoh Perubahan Sumbar Haji Suherman menyebutkan, Sumbar menjadi basis utama Anies Baswedan dan Partai Nasdem dalam pemilu serentak mendatang. Hal itu dianggap tak muluk karena Suherman yakin pemilih Sumbar merupakan orang-orang yang tahu mana pemimpin yang layak di anjungan, mana yang tidak. Tak salah kiranya kenapa capres yang diusung Nasdem Anies Baswedan 2 kali menyambangi Sumbar sejak dinobatkan sebagai capres Perubahan Nasdem. Negeri ini menjadi basis dengan rasionalitas masyarakatnya dalam memilih pemimpin untuk bangsa ini, terang Haji Suherman Rabu 16 Agustus 2023. Dia meyakini dengan rasionalitas yang dimiliki masyarakat, Anies akan Baraleg gadang di Sumbar. Dampak Anies Baraleg gadang akan membuat Nasdem berjaya. Suherman yakin hal itu dan komit untuk mewujudkannya. Sesuai dengan instruksi Ketua DPP Nasdem Kakak Willy Aditya, Anies Baswedan dan Nasdem akan Baraleg gadang di ranah Minang. Itu instruksi yang tak perlu diperdebatkan, tapi diwujudkan. Saya bersama masyarakat yang memang rindu perubahan siap menjalankannya, tegas Suherman. Suherman dipercaya suara Sumbar akan bulat ke Anies Baswedan. Secara kasat mata, menurut Suherman bisa dilihat dari antusiasme masyarakat Sumbar menyambut Anies. Kerinduan masyarakat Sumbar akan pemimpin yang punya gagasan dan wawasan sudah berada di puncak. Anies menurut Suherman adalah jawaban dari kerinduan itu. Kita bisa lihat bagaimana antusiasme masyarakat Sumbar dalam menyambut kedatangan Anies Baswedan. Bagaimana harapan ditumpangkan dadanya. Antusiasme seperti itu jarang sekali seperti ini. Semua lapisan masyarakat bersatu padu, buruh, petani, intelektual, anak-anak muda semuanya riang gembira dengan kehadiran Anies Baswedan yang diusung penuh oleh Nasdem, paparnya. Haji Suherman sendiri menjadi salah satu tulang punggung kemenangan mutlak Anies Baswedan dan Nasdem di Sumbar. Suherman adalah politik ulung, dia bukan orang baru di kancah politik. Didaulat maju sebagai caleg DPR RI Nasdem untuk daerah pemilihan Dapil 1 Sumbar. Suherman terus bergerak, dia turun ke masyarakat, menjemput segala rasa dan menjadikan itu sebagai pijakan dalam melangkah. Suherman juga punya gerbong yang terus bergerak dan menguasai secara penuh teritorial pemilihan yang meliputi Kota Padang, pesisir selatan, Tanah Datar, Sijunjung, Padang Panjang, Sawah Lunto, Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Mentawai, dan Dharmasara. Basis pemilih kita menyebut itu seluruh kabupaten atau kota yang meliputi Dapil 1 Sumbar. Basis-basis itulah yang bekerja secara sukarela, tidak hanya untuk memenangkan saya pribadi, tetapi juga Partai Nasdem, dan yang utama pemenangan Anies Baswedan. Konsolidasi terus saya lakukan, ini kerja besar yang memang harus dipersamakan, tutur Suherman.